Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu walladzina nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita datang ke sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amalan sholihan mabrur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan semua yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit membahas tentang langkah-langkah syaitan. Kalau kita melihat manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala plus nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya yaitu dengan gangguan syaitan atau iblis. Makanya kita hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari yang namanya ujian, yaitu diantaranya adanya syaitan. Lalu yang ada menjadi pertanyaan, apa itu syaitan? Gimana langkah-langkah syaitan? Kalau kita melihat dari bahasa Arab, syaitan itu diambil dari kata syaitana, artinya jauh dari kebenaran dan tidak mencintai akan kebenaran. Jadi kalau misalkan kita mendapati atau mendapatkan seorang manusia yang dia itu jauh dari kebenaran, tidak menyukai kebenaran, maka dengan kata lain dia sudah memiliki karakter syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam suatu hadis dikatakan, hadis qudsi, ada beberapa langkah setan. Dalam hadis qudsi ini hadis riwayat Muslim. Wa inni khalaqtu ibadi, dan sesungguhnya aku telah menciptakan hambaku hunafa'a, kata Allah, dalam keadaan lurus, kulluhum, seluruhnya. Wa innahum adathum syayatin, kemudian datanglah syaitan. Datangnya untuk apa? Fajtalathum an dinihim, untuk menjauhkan manusia dari agama-agama mereka. Makanya sekarang jangan ragu, umat Islam yang jauh dari ibadahnya, tahu akan kewajibannya tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Ini adalah salah satu langkah setan untuk menggoda manusia, itu menjauhkan dari agamanya. Wa harama ma ahramu lahum, dan dia mengharamkan apa-apa yang aku telah halalkan kepada manusia. Wa amatu an yusriku bi, dan dia memerintahkan manusia untuk menyekutukanku bima unzil bihi sultana, yang belum pernah aku turunkan keterangan sebelumnya. Nah, di dalam hadis qudsi ini ada beberapa langkah setan. Yang pertama, langkah setan kepada kita yaitu fastahuma musyaitan an-dinihim, menjauhkan manusia dari agama-agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan yang asalnya dia tahu kewajiban ini seperti ini tapi tidak dilakukan. Makanya salah satu penyebab di antara hatinya mati sehingga doa tidak dikabulkan Allah, di antaranya itu Alhamdulillah wa la tuqtu.
engkau mengenal Allah, engkau tahu Allah, tapi ibadah kepada Allah tidak kau lakukan. Banyak sekali manusia meminta haknya tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Bukankah dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan? Banyak sekarang manusia yang membalikkan kata itu, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Mentalnya terus ibadah itu memohon pertolongan, ibadah tidak dilaksanakan. Harusnya bagaimana? Yaitu harusnya ibadah dilaksanakan, insya Allah pertolongan akan Allah turunkan. Banyak sekali zaman sekarang manusia yang minta ini, minta itu, tapi ibadah kepada Allah tidak dilaksanakan. Kewajiban dilaksanakan, insya Allah hak akan kita dapatkan. Makanya salah satu langkah setan menjauhkan kita dari agama kita. Yang asalnya menyukai pengajian, sekarang tidak suka pengajian. Yang asalnya senang mendengarkan tausiah, sekarang tidak senang mendengarkan tausiah. Yang asalnya senang melakukan sesuatu ibadah-ibadah seperti sedekah, sekarang tidak senang melakukan hal itu. Ini adalah salah satu langkah setan untuk menjerumuskan kita ikut kepadanya ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, langkah-langkah setan yang kedua di dalam hadis qudsi ini adalah ma'ahlaltu lahum, dan aku mengharamkan apa-apa yang telah Allah halalkan kepada manusia. Setan senantiasa menggoda manusia untuk menjadikan yang haram menjadi halal. Bukankah al-bayyinu al-halalu bayyinu wal haramu bayyinu? Yang halal itu nyata dan haram itu nyata, tapi setan memasukkan ke dalam manusia supaya menghalalkan apa yang diharamkan. Contohnya, innamal khamru, sesungguhnya khamr itu sudah diharamkan, tetapi banyak manusia yang merasa khamr itu halal untuk dirinya, sehingga banyak yang meminum khamr. Kemudian yang kedua, babi itu diharamkan, tetapi banyak manusia yang memakan daging babi. Karena apa? Karena enak dan sebagainya. Itu sudah setan jauhkan mereka dari sesuatu yang telah Allah halalkan kepada mereka. Kemudian langkah setan yang ketiga adalah wa amantu an yusriku bi, dan setan senantiasa memerintahkan manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita sebagai umat Islam yakin bahwa Allah yang memberikan kita rezeki, bahwa Allah yang memberikan kita kesehatan, bahwa Allah yang memberikan kita umur, bahwa Allah yang telah memberikan kita kesempatan. Tetapi kadang-kala manusia meminta kepada selain Allah. Contohnya meminta maaf kepada kuburan, minta diberkahkan rezekinya, minta dimudahkan pekerjaannya, minta sebagainya. Kita minta ke kuburan padahal itu asalnya sudah mati. Yang mati itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin memikirkan orang yang hidup. Yang mati itu dia akan memikirkan dirinya sendiri. Makanya alangkah baiknya jika kita sebagai manusia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah Allah kesana, Allah dapat bergantung segala sesuatu kepada siapa lagi kita meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang banyak sekali manusia yang mereka minta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah. Terkadang menjadikan setan sebagai sahabatnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langkah-langkah setan. Di dalam Quran dikatakan, ini sudah jelas ya, innahu lakum innasyaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu adalah musuh. Fattahiduhu aduwwan, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Setan sudah jelas dalam Al-Quran itu musuh buat kita. Maka Allah katakan, perintahkan kepada kita, fattahiduhu aduwwan, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh.
tidak boleh kita dekati. Salah satunya tadi langkah-langkah setan. Innama yad'u hizbahu yakunu min ashabis sa'ir. Setan itu akan mengajak manusia untuk menjadi temannya, untuk menjadi sahabatnya, masuk ke mana? Ke neraka jahanam yang menyala-nyala. Yang jadi pertanyaan, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak mau jadi temannya setan? Tidak ada. Yang ditanyakan seperti itu, tidak ada yang menjawab mau, kecuali orang yang tidak punya akal sehat. Makanya kita sebagai manusia alangkah baiknya jika kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala sesuatunya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, umur, kesempatan untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita yakini dan kita tanamkan dalam hati, sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk main-main, bukan untuk leha-leha, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia budul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita hanya ada di dunia, tidak ada kesempatan kita untuk di akhirat. Jangan sampai kita sebagai manusia rugi akan kehidupan kita. Jangan sampai kita mengikuti seperti Fir'aun, mau tobat tapi pas mau sekarang, naudzubillah diterima kalau Allah tidak diterima. Sudah ada Fir'aun, sudah ada Abu Lahab, sudah ada Abu Jahal. Buat apa kita mengejar seperti itu? Tidak akan terkejar. Yang jelek sudah ada. Alangkah baiknya jika kita sekarang mulai hari ini, mulai saat ini melakukan sesuatu ibadah yang baik supaya kita dijauhkan dari langkah-langkah setan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Insya Allah di kesempatan lain akan saya jelaskan lagi, akan kita berjumpa lagi karena ini panjang banget ya penjelasannya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya dapat sampaikan, saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Saya tutup dengan